Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah sudah berdoa? Belum. Ya, sebelum mulai belajar kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Siap. Membaca doa. Baik, terima kasih. Kita sudah berdoa bersama. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan menyanyi lagu wajib nasional. Hari ini kita mau bernyanyi apa? Iya, oke, boleh. Halo, halo Bandung ya. Siapa yang mau menjadi dirijennya? Oke, Maurel silakan. Ayo yang lain berdiri ya. Kita bernyanyi sama-sama. Mari bung rambut kembali. Halo, halo Bandung, di kota periaman. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, boleh duduk anak-anak. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini adakah siswa yang tidak masuk? Ada. Siapa? Tami. Oh, hai Tami, kenapa tidak masuk, Nak? Ada suratnya? Tidak ada. Oke, berarti nanti Ibu cek lagi dengan wali kelasnya ya. Nah, sebelum belajar, seperti biasa Ibu ingin kalian semua mengecek keadaan seragam, apakah ada yang tidak rapi, kanan kiri dilihat apakah masih ada sampah. Jika masih ada sampah, dikumpulkan terlebih dahulu, nanti setelah pembelajaran selesai, bisa dibuang ke tempat sampah. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya, sudah siap ya. Semangat ya pagi ini? Semangat. Kok loyo banget sih? Ayo, semangat tidak? Semangat. Iya, itu baru namanya semangat pagi. Keren banget ya. Pokoknya kita walaupun belajarnya siang hari atau pagi hari harus selalu semangat belajarnya. Karena di setiap pembelajaran itu pasti ada manfaat yang kalian peroleh. Entah itu di pembelajaran di sekolah ataupun di kehidupan sehari-hari di rumah. Jadi setiap belajar kalian harus punya semangat yang maksimal. Gitu ya anak-anak? Kenapa? Oke, lanjut ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kemarin, masih ingat ya kita masih melanjutkan proyek? Masih ingat ya? Nah, proyek pertama yang kita lakukan di pembelajaran sebelumnya, masih ingat tidak materinya tentang apa? Coba. Alur cerita teks fantasi. Iya, betul sekali ya. Di pembelajaran kemarin atau di pembelajaran sebelumnya, proyek yang kita kerjakan tentang cerita alur fantasi. Nah, pada alur fantasi itu kemarin kalian mengerjakan tentang cerita apa? Oke, Niabai, sang pemintal sama? Keberanian Mas.
Ya, sama keberanian emas ya. Kemarin kita juga sudah presentasi semuanya maju satu persatu, semua kelompok sudah kebagian maju. Nah, hari ini kita akan melanjutkan proyek kita, yaitu menyusun teks fantasi atau membuat teks fantasi. Sebelumnya, di sini Ibu akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Kemarin Ibu sudah menyebutkan tujuan pembelajaran secara global tentang proyek ini. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang tujuan pembelajaran secara khusus karena proyek hari ini tujuan pembelajarannya itu hanya satu. Kalau kemarin kan banyak. Nah, teman-teman semuanya lihat ke sini. Siswa mampu menyajikan gagasannya dalam teks naratif dengan menulis cerita fantasi sederhana untuk menyampaikan amanat tertentu dengan baik. Berarti dalam kegiatan pada hari ini, proyek yang hari ini, tujuannya adalah kalian harus bisa membuat teks fantasi sederhana, tidak usah terlalu yang kompleks ya. Kalian membuat teks fantasi sederhana yang di dalamnya harus memasukkan amanat tertentu. Ya, jadi dalam membuat cerita fantasi hari ini bukan asal membuat saja, tapi di dalamnya harus ada amanat yang bisa kalian gunakan atau yang bisa digunakan untuk pembaca. Begitu ya, makanya tadi di awal Ibu bilang harus semangat belajarnya karena di setiap pembelajaran itu ada manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Manfaatnya apa kita belajar teks fantasi ini? Ya ini salah satunya, ada amanat yang bisa kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Kan biasanya kalau amanat itu yang baik-baik ya, misalnya tidak boleh emosi, terus kemarin itu di cerita keberanian emas itu amanatnya kalau tidak salah dari kelompok 1 bilang harus selalu semangat dan pantang menyerah. Nah itu kan amanat yang bisa kalian gunakan di kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam mengerjakan tugas harus semangat, nggak boleh menyerah gitu. Nah ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Masih dengan kelompok yang kemarin ya. Jadi hari ini Ibu tidak membuat kelompok, kelompoknya masih duduk dengan kelompok yang kemarin, masih sama dengan kelompok yang kemarin. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan yang Ibu ajukan. Ya, ini sebagai pertanyaan pemantik untuk kalian melanjutkan materi atau melanjutkan bagaimana sih nanti membuat teks fantasi ini. Pertanyaan yang pertama, kira-kira dari teman-teman semua, anak-anak semua ini, apa tema yang akan kalian ambil untuk membuat cerita fantasi ini? Ayo, kira-kira kalian mau mengambil tema apa nanti untuk membuat cerita fantasi ini? Ya, boleh Kania. Hewan. Ya teman-teman, Tania ingin mengambil tema tentang hewan. Boleh tidak? Boleh ya, jadi cerita fantasi itu bebas. Mau temanya tentang hewan atau tentang apapun. Mungkin ada yang punya tema lain? Ya, boleh. Tentang kekeluargaan. Ya, ternyata teman-teman, Maurel pengen ambil temanya tentang kekeluargaan. Kalau kalian masih ingat di pembelajaran pertama kali teks fantasi itu bola-bola waktu, masih ingat nggak? Masih ya, bola-bola waktu itu temanya tentang apa sih? Kekeluargaan. Iya ya, si tokoh utamanya itu punya keluarga yang kurang mampu. Akhirnya dia tidur dan menuju masa lalu, masa depan ya kalau tidak salah. Nah, kekeluargaan ternyata juga bisa diangkat menjadi tema. Buat teman-teman yang lain, mungkin dari Kania dan Maurel itu bisa menjadi ide yang bisa kalian gunakan juga. Gitu. Pertanyaan kedua.
Tokohnya yang kalian mau ambil kira-kira siapa? Coba ada yang mau? Mungkin sudah punya nama tokoh? Boleh. Jisung. Iya. Katanya ini siapa namanya? Oh, Dini. Haudini bilang, Bu, di dalam cerita saya nanti ada tokoh yang namanya Jisung. Boleh banget. Itu seperti opa-opa Korea ya? Oh, emang opa-opa Korea ya? Tapi itu opa ya, bukan perempuan ya? Oh iya, boleh banget ya anak-anak yang mau namanya Jisung atau mau namanya siapapun boleh. Karena itu adalah imajinasi kalian, jadi bebas. Ada yang sudah punya nama tokoh lain? Coba, Kin. Abdul. Oke, kalau Kin katanya pengen tokohnya namanya Dul. Mungkin, Abdul. Oh, Abdul. Mungkin terinspirasi dari temennya ya. Boleh. Jadi inspirasi nama tokoh itu bebas ya, dari temennya, dari idola, atau dari manapun boleh. Satu pertanyaan lagi. Kalau tadi tema sudah, tokoh sudah, sekarang Ibu mau bertanya kira-kira latar atau tempat yang ingin kalian jadikan di mana? Di danau. Oke, ternyata ini siapa, Ayu ya? Ya, Ayu pengen ceritanya nanti latarnya atau settingnya ada di danau. Ya mungkin nanti akan ada keluar naga dari dalam air. Iya kan? Kan ada ya cerita fantasi yang kalian pernah baca nggak yang ada naga begitu berantem. Nah mungkin nanti Ayu bisa kayak gitu. Ada keluar naga dari air karena itunya dari danau. Ya teman-teman, itu dia pertanyaan pemantik untuk kalian. Jadi ayo kita tumbuhkan ide-ide untuk kalian membuat teks fantasi ini gitu. Oke, nah sekarang kita masuk materinya terlebih dahulu ya. Jadi Ibu akan membimbing kalian bagaimana sih cara membuat teks fantasi. Di bawah tidak buku paket dan buku modulnya. Nah, sekarang seperti kemarin, Ibu mau setiap kelompok silakan kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang bagaimana cara menyusun teks fantasi. Dibuka buku paketnya dan buku modulnya, silakan dicari materinya bagaimana cara membuat teks fantasi yang baik. Boleh dari langkah-langkahnya nanti kalau sudah ketemu. Boleh dibagi, ada yang cari di buku paket, ada yang cari di modul. Itu. Ibu beri waktu 5 menit saja cukup ya. Coba dicari di buku modul. Kalau ada yang kesulitan, Bu, kok kelompok saya belum ketemu ya? Boleh dikonsultasikan atau dikomunikasikan dengan Ibu. Cara nyarinya seperti apa sih? Boleh lihat di daftar isinya. Di daftar isi setiap buku itu kan ada. Nah, cari misalnya di modul nih. Ada daftar isi berkelana di dunia imajinasi. Tinggal kalian lihat halamannya berapa, kemudian dibuka. Sudah ketemu? Ya.
Coba ya Ibu cek dulu. Di kelompok 1 teman-teman ada yang ketemu nih di bagian modul halaman 26. Katanya di bagian menuliskan ulang alur teks naratif. Nah, Ibu tanya dulu deh. Alur itu kita pelajari kapan? Nah, kemarin. Berarti jawabannya itu bukan kira-kira. Ya, berarti cari lagi untuk kelompok 1. Nah, coba kelompok 3 apa nih? Oh ya. Untuk kelompok 3 katanya sudah ketemu nih, Bu. Di halaman 29. Coba dibacakan salah satu, judulnya saja. Yang ini. Merencanakan cerita, mencari dan menemukan ide penulisan yang menarik, menulis cerita fantasi sederhana. Oke, teman-teman, dari kelompok 3 katanya sudah menemukan, barusan Denis membacakan nih. Bu, yang pertama itu ada merencanakan cerita, kemudian ada menuliskan cerita. Ya, coba di kegiatan yang merencanakan cerita ada kelompok yang ingin menyebutkan? Oke, boleh. Kelompok 2 ya. Merencanakan cerita. 1. Mencari ide. 2. Mengembangkan ide. 3. Menentukan unsur seperti tokoh, tempat, dan lain-lain. Ya, dari kelompok 2, Bu, di merencanakan cerita itu berisi merencanakan ide, mengembangkan ide, begitu ya. Nah, coba dari kelompok 3 dan kelompok 2 itu, nah, benar ya. Ternyata di sini yang pertama kali itu merencanakan ceritanya terlebih dahulu. Coba yang disebutkan sama kelompok 3 dan kelompok 2 tadi benar atau tidak nih? Ya. Coba anak-anak semuanya lihat di sini. Ternyata benar ya. Yang pertama menemukan idenya terlebih dahulu. Kemudian ada mengembangkan ide dan menentukan unsur. Tadi dari kelompok 2 bilang, Bu, menentukan unsur berupa tokoh dan latarnya ya tadi ya. Nah, itu bisa jadi. Nah, dari materi ini, coba ada tidak kelompok yang ingin bertanya atau yang mau bertanya? Boleh. Mencari ide itu seperti apa? Coba apa? Mencari ide itu seperti apa? Pertanyaan bagus dari kelompok 1. Bu, bagaimana sih cara mencari atau menemukan ide? Ya. Sebelum Ibu menjawab, coba ada tidak kelompok yang mau menjawabnya terlebih dahulu? Kelompok 4. Mencari ide itu menemukan tema untuk cerita. Ya, dari kelompok 4 tadi jawabannya menemukan tema untuk cerita ya. Coba bagaimana teman-teman jawabannya, betul tidak dari kelompok 4? Oh, betul sekali ya, jawabannya bagus. Jadi untuk nomor 1 ini, mencari dan menemukan ide itu adalah menentukan temanya. Makanya pas dari awal pembelajaran tadi kan Ibu bertanya ya, kalian mau temanya apa? Nah, itu adalah kegiatan kita untuk mencari dan menentukan ide. Begitu. Kelompok 1 paham ya? Kelompok lain paham ya? Lanjut. Yang kedua, mengembangkan ide. Mungkin dari materi yang kedua ini ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok berapa nih? Oke, boleh. Bagaimana cara mengembangkan cerita, Bu? Oke, pertanyaannya bagaimana cara mengembangkan cerita atau idenya ya? Mungkin ada yang mau menjawab sebelum Ibu? Oke, kelompok 5. Jadi kita hari ini ada tanya jawab begitu ya. Ibu senang banget kalau kalian pada. Mengembangkan ide adalah menyusun menyusun cerita. Ya, boleh sekali jawabannya dari kelompok 5. Tadi bilang, Bu, mengembangkan ide itu adalah kegiatan menyusun ceritanya.
Betul sekali ya, karena kan kita sudah punya tema tadi, misalnya tema tentang kekeluargaan. Nah, bagian keduanya berarti kita mulai mengembangkan dan menyusun dalam bentuk cerita. Nah, yang ketiganya ini menentukan unsur. Tadi betul sekali yang dikatakan oleh kelompok 2, unsur di sini yang dimaksud adalah unsur intrinsik. Jadi di dalamnya ada tokoh, ada latar, ada alur. Sudah belajar itu ya? Jadi semua unsur itu nanti harus ada di dalam cerita kalian. Harus ada tokohnya, harus ada latarnya, harus ada suasana dan lain-lain yang ada di dalam unsur intrinsik. Nah, ini kita lanjutkan ya. Sudahi tanya jawabnya ya. Nah, di materi kedua ini ada langkah-langkah menulis cerita. Coba ada kelompok yang mau menyebutkan, boleh. Kelompok 3. Siapa? Langkah-langkah menulis cerita adalah 1. Menemukan ide, 2. Penggalian ide, 3. Membuat rangkaian peristiwa, 4. Mengembangkan cerita. Cerita fantasi. Nah, dari jawaban yang disampaikan oleh kelompok 3, kira-kira dari kelompok lain jawabannya sama tidak kalian nemunya? Sama ya? Menemukannya itu langkah-langkahnya. Coba kita cek apakah sama juga. Nah, di sini tadi kelompok 3 menyebutkan, Bu, yang pertama itu menemukan ide, kemudian ada penggalian ide. Selanjutnya langkah ketiga membuat rangkaian peristiwa. Yang keempat mengembangkan cerita. Sama semua ya, tadi dapatnya seperti itu? Nah, dari langkah-langkah membuat cerita ini, adakah pertanyaan? Oh, oke. Dari kelompok 3 lagi ya. Mau jadi nanya tidak? Oke, mungkin dari kelompok lain gantian. Ada yang ingin bertanya? Tidak? Berarti sudah paham semuanya? Sudah paham ya? Baik, kalau sudah ada yang belum paham? Siapa? Tidak apa-apa kalau mau bertanya. Sudah paham berarti? Oke, kalau sudah paham, kita lihat. Nah, tadi kan temanya sudah ya kita rangkai bareng-bareng tadi itu lewat pertanyaan pemantik yang Ibu berikan. Nah, di sini Ibu akan bantu kalian untuk menemukan ide. Mari amati gambar berikut untuk menemukan ide dalam membuat teks fantasi. Ibu sudah mencari beberapa gambar yang mungkin kalian kenali. Nah, karena gambar itu bukan sesuatu yang sepele ya. Jadi gambar itu sebenarnya menunjukkan berbagai macam makna. Ribuan kata bisa mewakili dari gambar. Nah, ini dia. Sudah pernah lihat? Sudah pernah nonton ini? Ini apa ini? Iya, teman-teman, di Upin Ipin itu di filmnya, itu film apa sinetronnya? Di filmnya? Iya, di film kartunnya itu kadang ada cerita yang seperti manusia pada umumnya ya. Tapi kadang-kadang si Upin Ipin itu memiliki imajinasi berubah-berubah gitu ya. Kadang jadi jam, jadi mobil. Iya, bisa terbang jadi buku. Iya, benar banget. Nah, di sini Ibu memberikan contoh jadi pensil. Jadi di kegiatan di film Upin Ipin itu kan berarti imajinasinya luar biasa ya.
Itu bisa kalian contoh juga. Misalnya saya jadi tokoh utamanya berubah jadi pohon. Gitu. Jadi itu bisa kalian gunakan. Terus selanjutnya ini gambar kedua apa nih? Iya, Naruto. Ada yang belum pernah nonton Naruto? Hah? Belum pernah nonton Naruto? Kalau baca komiknya? Ya, sebenarnya ada beberapa orang yang lebih suka baca komiknya ya daripada kadang ibu juga suka baca komiknya tuh, soalnya seru. Nah, Naruto itu kan manusia. Tapi Naruto itu bisa berubah menjadi Kyuubi ya. Ini namanya Kyuubi ya kalau nggak salah. Nah, bisa berubah menjadi Kyuubi itu adalah sebuah rubah ya. Nah, ada tidak manusia beneran bisa kayak gitu? Nah, ini salah satu ide buat kalian juga. Ternyata manusia itu bisa berubah berbagai macam sesuai dengan imajinasi penulisnya. Sekarang lanjut, pernah nonton ini? Judulnya kalau tidak salah Dunia Roh ya? Ada yang belum pernah? Ya, di sini ibu ceritakan sedikit aja. Dunia Roh itu seperti drakor ya. Kalau drakor itu kan ada episodenya. Nah, ini juga ada episodenya nih. Jadi ini namanya Tangsan. Si Tangsan itu sama manusia juga, tapi dia memiliki kekuatan roh. Istilahnya tuh kekuatan keturunan dari lahir. Jadi dia memiliki beberapa kekuatan, kemudian kekuatannya itu dikembangkan, dia latihan terus dan untuk mengembangkan kekuatannya itu. Begitu. Lanjut, ini kan kartun, anime. Nah, kita masuk ke dunia film. Pernah nonton ini? Kenapa Harry Potter ibu masukkan sebagai contoh imajinasi? Coba. Karena Harry Potter dari dunia keajaiban dan mempunyai sihir. Iya bener ya, jadi Harry Potter itu kan seperti ada dua dunia. Ada dunia normal sama dunia sihir. Nah, ada dunia sihirnya. Jadi itu bisa masuk ke imajinasi juga. Ini pernah nonton? Spiderman ya. Orang digigit laba-laba bisa punya kekuatan laba-laba. Iya. Kalau kita di dunia nyata digigit laba-laba keracunan. Iya kan? Iya benar. Kalau di film digigit laba-laba jadi Spiderman. Kalau kita keracunan dibawa ke rumah sakit. Nah, dari beberapa gambar ini kan sudah mewakili banyak ide ya. Kalian bisa berubah jadi benda, berubah jadi hewan, punya kekuatan, atau digigit sesuatu bisa jadi superhero. Nah, dari beberapa gambar ini bisa kalian gunakan sebagai pemantik ide. Kita lanjut. Nah, untuk membuat cerita fantasi nanti, kita kan kemarin sudah belajar tentang alurnya ya. Awal, klimaks, dan akhir. Jadi nanti kalian membuat cerita fantasinya itu berdasarkan alur yang runtut seperti ini. Minimal setiap alur itu 1 paragraf minimal. Boleh lebih. Bu, misalnya saya bagian awal 2 paragraf boleh tidak? Boleh. Misalnya di klimaks 2 paragraf boleh. Jadi minimal setiap alur ini ada 1 paragraf minimal, paling sedikit. Begitu. Nah, di sini kita akan membuat cerita fantasi tapi secara individu ya, sendiri-sendiri. Sudah tidak kelompok lagi. Ibu akan membagikan LKPD dan gambar-gambar yang sudah Ibu tayangkan tadi. Nah, di sini gambar-gambar yang sudah Ibu tayangkan tadi, silakan kalian amati kembali bersama kelompok. Jadi mengamatinya bareng-bareng sama kelompoknya, tapi membuat cerita fantasinya sendiri. Itu. Lihat gambarnya bareng-bareng.
tapi membuat cerita fantasinya sendiri-sendiri. Tidak boleh sama antara teman yang satu dengan yang lain. Paham ya? Tadi ada pertanyaan bagus dari Jerry. Bu, gambar apa namanya cerita fantasinya apakah harus sesuai dengan gambar ini? Tidak, jadi bebas. Ini hanya pemantik aja ya. Kalau misalnya kalian belum punya ide, boleh dari gambar ini. Tapi kalau sudah punya ide sendiri, boleh pakai ide kalian sendiri. Gitu. Paham ya? Oke, di sini Ibu bagikan. Apa? Oh, nggak apa-apa kalau yang taunya aja. Itu kan yang dari gambar itu ada yang dikenalin. Ya, kerjanya di sini. Ibu bagikan LKPD-nya juga ya. Jadi kalian menulis cerita fantasinya di LKPD ini. Kalau misalnya yang lembar LKPD-nya kurang, kalian bisa melanjutkannya di bagian belakangnya. Kelasnya 7F ya, Bu? Ya, kelas 7F ya. Jangan lupa ditulis namanya. Ini gambarnya dulu. Apa? Kalau ceritanya tentang pabrik kecil gitu, Bu. Ceritanya tentang pabrik Putri. Oh iya, boleh banget dong. Boleh, ceritanya tentang putri kecil boleh, putri besar boleh. Oh, jadi kelompoknya 3 doang ya? Boleh, kalau kalian belum punya ide, ceritanya dari gambar yang Ibu berikan itu boleh. Tinggal kalian kembangkan sendiri sesuai imajinasi kalian. Ya? Kalau absennya lupa, tidak apa-apa. Kalau ingat harus diisi ya absennya ya. Jadi untuk memudahkan Ibu menilai. Kalau bisa diisi absennya. Satu lagi ya. Oke teman-teman, Ibu beri waktu 30 menit cukup ya. Silakan dikerjakan. Ini hanya cerita fantasi sederhana, jadi pasti cukup lah 30 menit. Kecuali Ibu mintanya cerita fantasi yang kompleks. Oh ya, jangan lupa berikan judul ya. Misalnya tadi siapa namanya? Arafa nanya, putri kecil boleh tidak, Bu? Boleh. Ya, judulnya di paling atas, yang titik-titik paling atas itu. Ya, di situ. Boleh sambil lihat-lihat gambar yang tadi itu. Di sini Ibu tayangkan lagi deh. Nanti yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan ke Ibu ya. Mau nyeritain tentang apa? 2 gadis hebat. Oke, boleh. Pensil ajaib boleh. Ini apa nih? Panti asuhan dan ya Allah, sedih banget. Kalau itu apa? Belum ya? Bima dan kotak ajaib. Oh, tongkat ajaib. Oke, itu si Bimanya jadi penyihir. Coba-coba gimana? Kan kayak Bimanya itu lagi main ke tepi sungai.
terus nggak sengaja ketemu Bima itu pertamanya nggak tahu tongkat itu tongkat ajaib. Nah, terus Bima itu bawa tongkat itu ke untuk mendaki gunung. Oke, ceritanya tentang Bima lagi main ke sungai terus ketemu sama tongkat ajaib ya. Boleh. Keren. Lanjutkan. Kalau sini sudah ketemu idenya? Apa buku yang dapat berbicara? Wih, keren. Kalau ini? Peri kecil yang baik, boleh. Oh ya, jangan lupa gunakan tulisan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan. Huruf kapitalnya perhatikan, tanda titiknya perhatikan. Kalau misalnya judul, kalau mau kapital semua boleh, kalau tidak mau kapital semua cukup yang kapital yang depannya saja. Kalau untuk khusus judul. Terus jangan lupa nama tokoh harus kapital ya. Nama tokoh harus kapital, nama tempat harus kapital. Kalau misalnya ada tokoh yang sedang berbicara harus menggunakan tanda kutip karena dia kalimat langsung. Kalau misalnya tadi ada peri kecil nih. Hei, kamu jangan begitu. Itu kan si perinya lagi berbicara ya. Nah, kalimat itu ditulis di dalam tanda kutip. Sang mutiara yang cantik. Mutiara itu tokoh apa benda? Tokoh, oke. Kalau ini apa? Kera yang rakus. Kalau itu? Bukan mas. Ini? Coba lihat. Kerja kelompok di rumah Ayu. Ayu ini ya? Berarti itu dari inspirasinya dari kehidupan nyata ya. Oke, keren. Idenya kalian sudah keren-keren ini, teman-teman. Oh ya, kalau ada yang salah tidak usah pakai tip X, langsung dicoret aja. Ini apa judulnya nih? Monster terbang. Keren loh kalian idenya. Coba lihat. Soang dan sapi masuk aula saat kemah. Ih, keren loh. Ibu aja nggak kepikiran loh ide-ide yang seperti itu. Sapinya 2 ekor sapi. Apa sapinya gimana? 2 ekor sapi, 5 soang. Oke, ada 2 ekor sapi dan 5 soang. Boleh. Ini apa nih? Monster. Kayaknya bapak-bapak itu suka ya sama yang monster-monster mengerikan. Gio si penakut. Oke, boleh. Ini monster terbang. Itu monster. Itu monsternya bisa terbang nggak? Oh, enggak. Coba kita lihat di kelompok ini. Bereinkarnasi ke dunia sihir yang ada di game. Coba dari judulnya ibu sudah pikirannya sudah kemana-mana loh. Bereinkarnasi ke dunia sihir yang ada di game. Keren loh. Itu ibu pernah lihat di drakor kalau tidak salah. Ada nggak ya? Di drakor itu pernah ada cerita dari dunia nyata pindah ke komik kalau tidak salah. Ibu lihat. Pindah dunia. Oh, idenya dari situ ya? Oke, keren. Nonton anime, cuman alurnya kayak pindah gitu tuh, dia mati terus tiba-tiba bangun udah di dunia yang lain. Oh iya, keren loh kalian, idenya tuh mantap. Sang peri dan pangeran. Oke, ini kayaknya idenya suka nonton Disney ya. Kalau ini apa nih? Seorang adik yang iri kepada kayaknya dunia nyata nih. Curhat ya. Sepatu ajaib boleh. Ibu kira tadi sepatu dahlan. Oh ya, kalian pasti tidak tahu ya. Pernah baca sepatu dahlan tidak? Yaitu buku-buku jadul itu. Oke, dilanjutkan. Idenya sudah keren sekali kalian.
Kalau kurang, lembarnya dilanjutkan di belakangnya. Dikasih judul bagian alur atau bagian klimaks atau bagian akhir. Kalau ada kesulitan, jangan ragu-ragu untuk tanya ke ibu.
15 menit lagi ya. Sudah 15 menit berjalan.
Sudah ada yang selesai? Oke, masih ada sekitar 5 sampai 10 menit lagi. Boleh deh Ibu tambahin 5 menit lagi, jadi 10 menit lagi boleh. Jangan buru-buru agar hasilnya maksimal. Masih banyak waktunya. Ibu tambahin jadi 10 menit lagi. Sudah selesai? Coba. Ya, isi.
Jangan lupa nomor absennya diisi. Kelas 7F. Udah gitu aja nggak apa-apa. Sambil perhatikan ejaannya ya. Ada tidak di bahasa Indonesia misalnya tiba-tiba tapi tiba kuadrat? Ada nggak? Ayo. Berarti kalau di bahasa Indonesia nulisnya tiba strip tiba. Kalau kuadrat itu adanya di matematika. Jadi nanti yang ibu nilai itu ejaannya juga ibu nilai. Huruf kapitalnya, tanda titiknya, tanda baca yang digunakannya. Tadi ibu barusan lihat ada yang pakai kuadrat-kuadrat. Kita juga sudah belajar kata awalan di dan ke. Sudah belajar kan? Di yang diikuti kata tempat berarti dipisah. Di yang diikuti selain kata tempat berarti disambung. Gunakan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, terapkan itu. Ini udah selesai? Ini kenapa kanvanya ditulis besar semua? Kan bukan judul. Kalau nama orang berarti nulisnya harus depannya aja ya. Kecuali kalau judul mau besar semua boleh. Ada yang sudah selesai?
Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Yang belum masih ada waktu 5 menit lagi. Biar tidak terlalu desak-desakan nanti. Kumpulkan sini ya. Kalau yang belum dikerjakan dulu ya, masih ada 5 menit lagi. Untuk yang sudah, jangan berisik, kita tunggu temannya yang belum. Keren-keren loh. Keren-keren loh ini. Hasilnya Ibu sudah baca sekilas. Ternyata imajinasi kalian tuh bagus-bagus sekali. Sudah? Sudah semua? Ada yang belum? Oke. Diselesaikan dulu. Kelompok ini sudah semua ya? Kelompok ini sudah semua? Sudah? Oke, berarti Riri ya. Nggak apa-apa Riri, dikerjakan aja dulu Riri. Yang lain yang sudah selesai jangan berisik. Masih ada teman yang belum selesai, kita tunggu sebentar saja.
Oh ya, yang sudah selesai kelompoknya ini dikumpulkan ya. Nanti akan digunakan untuk kelas selanjutnya. Ini udah ya? Riri sudah selesai? Oke, sudah selesai semua teman-teman. Sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, ada tidak yang mau menceritakan ke depan cerita yang barusan kalian buat? Satu aja, oke boleh. Ayo. Apal ya ceritanya ya? Harus pakai itu nggak? Nggak usah ya. Kita dengarkan teman-teman cerita dari kaminya. Judulnya apa? Judulnya Soang dan Sapi Masuk Aula Saat Kemah. Dari judulnya saja sudah kita pelajari ya. Oke lanjut. Yang lain dengarkan. Para murid-murid mau sholat maghrib di aula. Terlalu hujan lebat. Terus para murid lari ke tenda buat menyelamati barang-barang masing-masing. Setelah itu tiba-tiba sapi dan soang masuk ke aula. 2 ekor sapi dan 5 ekor soang. Lupa Bu. Terus abis itu apa yang terjadi? Terus abis itu para murid masuk. Pak Salim bersolawat bersama murid-murid karena ketakutan. Para murid-murid memeluk Pak Salim karena takut dipatok oleh soang. Setelah itu sapi dan soang itu pun pergi setelah diusir oleh Pak Taryate. Setelah itu para murid lanjut sholat asar walaupun telat dan melanjutkan sholat maghrib. Setelah itu mereka laki-laki pun kembali ke aula satunya dan para murid bersiap-siap untuk tidur. Oke, sudah? Tepuk tangan untuk cerita Kania. Jadi ceritanya tentang itu ya. Hewan ada soang dan sapi masuk ke aula dan menakuti yang sedang mau sholat ya. Oke, ceritanya itu lucu ya, funny begitu. Oke, cukup satu saja ya. Setelah ini pembelajaran kita sudah mau selesai. Nah, seperti biasa di akhir pembelajaran Ibu selalu mengarahkan kita semua untuk merangkum bersama-sama. Oke, lanjut. Kita bareng-bareng bersama-sama akan merangkum kegiatan pada hari ini, menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Adakah yang ingin perwakilan? Oh, ternyata di samping Ibu. Menemukan ide, membuat rangkaian peristiwa, penggalian ide, mengembangkan cerita, mencari dan menemukan ide penulisan yang menarik, membuat fantasi topik, menentukan unsur pembangunan cerita fiksi. Oke, jadi hari ini pada intinya kita belajar tentang cara membuat teks fantasi ya. Tadi bagaimana cara menentukan ide, menuangkan ide, dan ide-ide itu tadi kita tumpahkan kepada teks yang sudah kalian buat. Tadi ada strukturnya, ada awal, klimaks, akhir ya. Terus kalimat-kalimatnya disusun secara runtut dan rapi sehingga teks yang kalian buat menjadi cerita fantasi secara utuh. Oke, tapi biasanya kan kalau Ibu sudah rangkuman kita berdoa selesai ya. Untuk hari ini ada sesuatu yang berbeda. Karena di awal pembelajaran kemarin sudah Ibu sampaikan tentang proyek. Karena kita sudah selesai di penghujung proyek, di setiap proyek harus ada yang namanya evaluasi terlebih dahulu agar di proyek selanjutnya kita tahu kekurangannya apa sehingga tidak akan kita lakukan lagi. Oke, pada kegiatan evaluasi proyek ini
Eh, Coba ada tidak yang mau mengungkapkan pengalamannya tentang proyek yang kita jalankan hari ini? Oke, di sini ada Nurul, teman-teman. Pas belajar fantasi itu seru, terus lebih mengerti dalam mengembangkan cerita fantasi. Oke, teman, anak-anak. Jadi kata Nurul, pengalaman proyek yang Nurul rasakan di sini menyenangkan ya. Terus abis itu tadi Nurul juga menyebutkan dari proyek ini saya bisa tahu bagaimana cara membuat cerita fantasi secara runtut dari awal sampai akhir. Ya, berarti proyeknya berhasil tidak nih teman-teman? Oke, nah itu kan menurut pengalaman yang dirasakan oleh Nurul ya. Coba sekarang kita refleksi. Ada tidak kekurangan dan kelebihan dari yang proyek yang kita buat? Nah, ada teman yang ingin menyebutkannya nih. Rajib ya? Saya merasa sulit menentukan tema. Oke, itu tadi kekurangannya ya. Ibu, saya merasa kesulitan dalam menentukan tema. Itu berarti kekurangannya. Ada tidak kelebihan dari proyek yang kita laksanakan hari ini? Menyenangkan. Oke, menyenangkan. Ada yang mau nambahin? Oke, boleh. Mengetahui yang lebih detail tentang cerita fantasi. Nah, benar ya. Jadi kekurangannya tadi mungkin ada beberapa teman-teman kita yang merasa kesulitan dalam menentukan tema. Ada juga tadi yang mungkin kesulitan dalam menerapkan ejaan yang benar tuh seperti apa, gitu ya. Tadi ada yang nulis nama hurufnya kapital, semua ada. Ada yang nulis pakai kuadrat-kuadrat. Berarti untuk pertemuan berikutnya kesalahan-kesalahan itu tadi jangan dilakukan lagi. Nah, untuk kelebihan dalam proyek ini, tadi proyeknya menyenangkan ya? Iya. Terus bisa tahu lebih detail tentang cara membuat teks fantasi dari alur yang kita pelajari di proyek pertama, di jadwal proyek pertama hingga hari ini pelaksanaan puncak proyeknya. Begitu. Kemudian, coba Ibu cek kembali refleksinya. Nah, untuk di refleksi yang terakhir, yang namanya proyek, berarti kita harus ada yang namanya new inquiry. Apa itu? Temuan terbaru. Jadi kita sudah menjadi ilmuwan nih guys. Kita sudah jadi ilmuwan ya. Karena kalau secara tidak sadar kalian itu sudah menemukan suatu jawaban dari pertanyaan. Kalau kalian ingat di pertemuan pertama atau di proyek jadwal yang pertama kemarin, ada yang bertanya, Bu, bagaimana alur dalam cerita fantasi? Kemarin itu yang nanya siapa ya? Ini ya kalau tidak salah ya. Nah, ada yang nanya seperti itu. Setelah kita pelajari, kalian jadi tahu ya alur dalam cerita fantasi itu apa aja. Ada alur awal, klimaks. Nah, itu adalah temuan yang kalian temukan bersama. Kalian kan mencarinya bareng-bareng sama kelompoknya. Cari di modul, cari di buku, ternyata kalian bisa menemukan itu. Padahal kan Ibu belum memberitahu materinya seperti apa, tapi ternyata kalian sudah dapat menemukan itu. Kemudian penemuan baru atau new inquiry baru yang kita temukan hari ini adalah bagaimana cara membuat teks fantasi. Tadi dari rangkaian ceritanya, kemudian menentukan idenya. Ada juga pertanyaan bagus, Bu, bagaimana sih cara mengembangkan cerita itu? Bu, ini bagaimana sih idenya? Nah, tadi semua jawaban sudah kita temukan bersama. Secara tidak langsung kita sudah menemukan temuan baru new inquiry dalam proyek ini. Begitu. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, adakah pertanyaan?
Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan berikutnya, karena ini kita sudah di penghujung bab ya. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan mengadakan ulangan harian kedua tentang materinya tentang cerita fantasi ini ya. Dari awal sampai akhir begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita berdoa menutup pembelajaran hari ini seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap. Baca doa. Siap. Ucapan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Sampai bertemu minggu depan.